Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Al-ayah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim. Pertama tentu kita bersama-sama jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada kata yang pantas, tidak ada pembuka yang layak selain kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, al-maghbunun nikmatani, ada dua nikmat. Maghbunun aksaru minan nas, ada dua nikmat yang sering manusia lalai. Apa itu? As-sihah wal farah, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Mungkin banyak di antara kita ada orang yang sehat tetapi tidak diberi sempat, sehingga tidak bisa menghadiri majelis ilmu, tidak bisa menghadiri majelis-majelis zikir, tidak bisa menghadiri majelis-majelis kebaikan. Ataupun juga ada orang banyak yang memiliki waktu luang, waktunya santai, longgar, tetapi sayang sekali kemungkinan juga Allah mengujinya dengan kesehatan, dengan rasa sakit, dengan penyakit, sehingga ia tidak bisa melakukan kebaikan dengan maksimal. Maka alangkah pantasnya kalau kita kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bermuwajahah, berjumpa kembali di acara Kujumpa pagi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, di mana tentu kita sangat berharap esok di akhirat atas izin Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Jamaah Kujumpa rahimakumullah, pada kesempatan tema Kujumpa kedua nih ya Bu ya. Setelah lama tidak bersua karena pandemi, ya bersuanya lewat online. Online pun kadang ya yang online cuma HP-nya doang, orangnya tidur rasa-rasa ya. Ya sewajar ya, itu maklum. Jangankan ibu-ibu, anak-anak juga begitu ya. Mau Zoom online pelajaran ada yang tidur santai sambil lihat TV ya. Mau gimana lagi, kondisi memang demikian. Tetapi alhamdulillah pandemi mulai berangsur hilang, kita kembali pulih, kita bisa bertatap muka kembali untuk kajian. Ada satu hal yang perlu diperhatikan ibu bapak jamaah rahimakumullah. Kita ketika menuntut ilmu, tholabul ilmi, sebenarnya kalau urusan ilmunya bisa kita dapatkan dari mana saja. Apalagi hari ini media sosial itu menjadi sarana dakwah yang sangat luar biasa. Di YouTube
Jenengan mau cari ustadz siapa, mau cari materi kayak apa, mau cari yang lucu, yang serius, yang bagaimanapun bisa kita temukan. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa inti dari majelis ilmu itu tidak hanya ilmunya, tetapi adalah keberkahannya. Di mana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa malaikat-malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang sedang bermajelis. Itulah salah satu keutamaan majelis ilmu secara offline daripada majelis YouTubiah. Majelis YouTubiah ya bisa dapat ilmu ya, tetapi malaikatnya, majelis keberkahannya itu yang tidak bisa kita dapatkan. Apalagi kalau di YouTube, Bu, ada satu yang menyebabkan tidak berkah. Apa itu? Komen. Ustadznya ini nyampaikan biasa saja, Bu. Nyampaikan materi bagus-bagus saja. Tapi komennya Masya Allah, yang tidak sependapat langsung mencaci, mengadu domba, membanding-bandingkan dengan ustadz lain. Itu yang membuat tidak barokah. Jadi YouTube atau media sosial itu sebenarnya adalah salah satu sarana saja. Jangan dijadikan pengalian. Nggak usahlah ke masjid, nggak usahlah kita ke masjid. Di YouTube kan bisa. Ya memang ilmunya, tetapi keberkahannya, majelis ilmunya itu yang harus kita dapatkan dengan hadir langsung. Ini adalah motivasi untuk kita semuanya. Nah, ini mumpung pandemi sudah selesai, bisa tatap muka lagi, ayo kembali semangat. Jangan terlena, jangan merasa ada di zona nyaman majelis YouTubiah, jangan sampai. Ini nih yang paling penting, datang ke sini. Ya walaupun nggak ada snacknya cuma minum nggak apa-apa lah ya. Nanti bawa sendiri nggak apa-apa ya. Ibu-ibu jamaah Kucumba rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan sejenak menyampaikan tentang pengantar sirah nabawiyah. Jadi kebetulan dari beberapa pembicara Kucumba, saya kebagian yang sirah nabawiyah. Ibu-ibu jamaah Kucumba rahimakumullah, membicarakan tentang sejarah. Sejarah hari ini sangat dianaktirikan. Apalagi sejarah, pelajaran sirah hari ini hanya menghafal tanggal, menghafal nama, menghafal tempat. Tentu ibu-ibu yang dulu waktu SMA jurusannya IPS ya, tentu tahu betul, paham betul. Wah, kamu suka menghafal IPS ya. Wah, saya nggak bisa menghafal IPA. Sejarah ini seperti dianaktirikan. Yang pertanyaan dari soal ujian sejarah kebanyakan mayoritas adalah soal artefak saja. Soal waktu, soal tempat, soal nama. Yang paling terkenal mungkin kapan perang Diponegoro dilakukan, terjadi. Cuma 5 menit, 1825 sampai 1830. Masya Allah. Cuma 5 menit katanya, Bu ya. Cuma menghafal angka-angka saja. Padahal kalau kita membicarakan sejarah, sesungguhnya adalah membicarakan peradaban. Ketika kita sebagai seorang muslim, sesungguhnya kalau kita ini membicarakan ibaratnya buah. Buah itu di dalamnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan kulitnya adalah sirah nabawiyah. Di mana sirah nabawiyah ini membungkus, di sana ada asbabun nuzul, sejarah turunnya Al-Quran. Di sana ada asbabul wurud, sebab terjadinya penyampaian hadis. Isinya Al-Quran dan Sunnah, dan itu dilapisi oleh sirah nabawiyah. Lebih dalam lagi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita ini memang betul-betul harus memperhatikan sejarah. Ada perbedaan sebenarnya ya. Ada perbedaan antara sejarah, tarikh dan sirah. Kalau sejarah itu adalah membahas tentang sebuah peristiwa masa lalu yang lebih luas. Begitupun tarikh. Kalau tarikh itu juga sejarah yang bersifat waktu.
ada tarikh khulafa, tarikh tentang para khalifah. Ada tarikh tentang imam mazhab, tarikh semasa imam mazhab. Ada tarikh maqasidul syariah, membahas tentang satu bab. Kalau sirah itu adalah khusus tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk memudahkan, ya kita anggap saja dulu sama sejarah, kemudian menukik ke dalam sirah. Ketika kita membaca tentang sejarah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita perhatikan bahwa sesungguhnya sepertiga dari Al-Quran itu isinya adalah tentang kisah. Ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah kisah, sebuah sejarah yang akan menjadi batu loncatan di masa depan. Dulu Bu, sebelum masa HP, belum masa medsos, alhamdulillah saya juga pernah menangi. Dulu waktu kita sekolah suka menulis diary. Ya. Apa Bu? Diary apa dia? Diary. Ya. Kita tulis itu. Apa yang kita lihat, apa yang kita alami setiap hari kita tulis. Entah itu kesan, entah itu peristiwa, entah itu perasaan, entah itu curhat, kita tulis. Enggak cuma ditulis, itu kadang buku diary-nya digembok, ya, gembok yang cilik. Kuncinya hilang. Nah, ini apa? Ada motivasi. Kenapa kok kita harus menulis diary? Karena sebagai batu loncatan. Oh, ternyata saya pernah begini. Makanya ketika mungkin ibu-ibu nostalgia menemukan diary waktu zaman muda, akan senyum-senyum sendiri. Oh, ternyata dulu saya begini. Oh, dulu saya pernah begini, saya harus memperbaiki lagi. Dulu saya pernah mengalami kondisi yang lebih berat dari ini, saya harus begini dan begini. Begitulah ketika Islam dalam Al-Quran sepertiganya adalah sejarah. Uniknya ibu-ibu, sepertiga kisah Al-Quran itu mayoritas turun ketika dakwah di Mekah selama 13 tahun. Artinya selama 13 tahun membangun Islam, membangun dakwah, para sahabat itu termotivasi dengan kisah-kisah. Para sahabat itu untuk membangun Islam, membangun peradaban Islam, untuk membangun dakwah ini termotivasi, dimotivasi, disemangati oleh kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga ini yang harus menjadi perhatian untuk kita, bahwa ketika Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah, menunjukkan betapa pentingnya sejarah. Ada kisah di dalam surat Al-Fatihah. Kisahnya dalam satu ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ada kisah yang paling banyak dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Di mana-mana surat hampir ada nama Nabi Musa alaihissalam. Ada kisah terbaik, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Satu surat full isinya kisah semua. Allah sampai menyatakan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami berikan, kami ceritakan kepadamu cerita yang paling baik. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita ngomongin kisah, sebenarnya adalah perintah kepada kita untuk berpikir, untuk merenungi. Ketika kisah itu tanpa perenungan, maka itu hanya menjadi dongeng sebelum tidur. Hanya menjadi pertanyaan-pertanyaan di atas kertas, hanya menjadi pernyataan-pernyataan yang tidak berfungsi sama sekali. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, mengajak kita dalam surat Yusuf ayat 111.
Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, terdapat pengajaran bagi ulul albab, orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang mau merenungi. Maka ketika kita membaca kisah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itu harus berimbas pada diri kita. Sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kalau kita ini dijadikan sebagai kuntum khaira ummah, kamu adalah umat terbaik. Kamu bisa baca sejarah, bagaimana caranya, bagaimana kehidupannya, bagaimana cara bangkitnya. Kalau kalah kemudian bagaimana menangnya lagi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kami muliakan anak cucu Adam, kami muliakan Bani Adam. Bagaimana cara mulia? Semuanya disimak di dalam sejarah itu. Maka sesungguhnya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sejarah itu terus berulang. Hanya tokohnya saja yang berbeda. Ini menjadi perhatian ibu, bahwa kisah, sejarah, dongeng, kalau kita katakan demikian, yang paling utama bukan ceritanya, tetapi apa? Hikmahnya. Kesalahan kepada kita, anak-anak kita, mungkin kita juga dulu waktu kecil, kita sering diceritakan kancil nyolong timun, tapi hikmahnya apa enggak jelas. Akhirnya kita menyimpulkan sendiri-sendiri, wah kancil nyolong timun, ya. Aslinya boleh nyolong. Yang penting minta maaf. Kita sering diceritakan bagaimana kisah Luqman. Luqman sama anaknya naik keledai, ayo nak ikut abah. Pertama Luqman naik, anaknya nuntun. Luqmannya dikatain dasar orang tua nggak tahu diri. Masa Luqman naik, ayahnya naik, anaknya yang nuntun. Gantian anaknya yang di atas. Dasar anak nggak tahu diri, nggak punya sopan santun. Masa anaknya di atas, orang tuanya di bawah. Naik berdua. Dasar orang nggak punya peri keledaian. Ya. Masa keledai kecil dinaiki berdua. Akhirnya turun ke bawah. Dasar orang nggak tahu, orang nggak bisa memanfaatkan. Masa keledai nggak dinaikin, mubazir. Pertanyaannya, hikmahnya apa bu? Kita kadang kisahnya berhenti sampai situ dan hikmahnya hilang. Itu yang jadi masalah. Jadi setiap dongeng, setiap kisah, setiap sejarah, kalau kita cerita kepada anak harus ditutup dengan hikmahnya apa. Itulah yang akan memunculkan generasi ulul albab. Generasi yang bisa berpikir, generasi yang bisa merenung. Nah, ini adalah secara umum sejarah itu adalah peringatan untuk para ulul albab, orang yang mau merenung. Sementara ketika kita berbicara tentang sejarah yang kemudian nanti menukik kepada sirah nabawiyah, ada 4 tujuan. Ada 4 tujuan kenapa kita harus belajar sejarah, tarikh atau nanti khususnya fokusnya kepada sirah nabawiyah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 111 itu menyebutkan ada 4 tujuan diturunkannya kisah. Allah menyatakan tasdiqal ladzi baina yadayhi, untuk membenarkan kitab yang sebelumnya. Wa tafsiri kulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Wahudan, dan sebagai petunjuk. Warahmah, dan sebagai kasih sayang. Ada 4 tujuan. Mari kita bahas sejenak selayang pandang untuk memperdalam apa maksud dari tujuan kita belajar sejarah. Yang pertama ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tujuan kita mempelajari sejarah adalah tasdik, sebagai bukti keimanan, sebagai bukti kebenaran. Enggak cuma di dunia ibu, sampai akhirat nanti
ketika kita membaca kisah dan kita meyakini bahwa kisah itu menunjukkan adanya orang, menunjukkan adanya peristiwa yang real, yang fakta, tidak cuma karangan, itu akan sampai berimbas di akhirat nanti. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam besok di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal balaghta wahai Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan risalahku?" Maka Nabi Nuh menjawab, "Na'am ay Rabbi." Sudah ya Allah, sudah wahai Tuhanku, aku sudah menyampaikan risalahmu. Kemudian Allah balik bertanya kepada kaumnya Nabi Nuh. Sayangnya kaumnya Nabi Nuh ini kaum kurang ajar. Ditanya oleh Allah, "Hal balaghakum, apakah Nuh itu sudah menyampaikan risalah kepada kalian?" Ini umat kurang ajar, dia bilangnya, "La, tidak ya Allah, tidak pernah. Tidak pernah Nuh menyampaikan risalah kepada kami. Ma ja'ana min nabi, tidak pernah datang kepada kami seorang nabi pun." Nabi Nuh sudah menyampaikan, umatnya bantah. Akhirnya Allah tanya balik kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Man yashhadu laka?" Wahai Nuh, siapa saksimu kalau kamu itu sudah menyampaikan risalahku? Maka Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu." Saksiku ya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kita nih Bu, besok akan menjadi saksi untuk Nabi Nuh. Kenapa? Kita udah yakin, udah baca Quran, "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi." Sesungguhnya telah kami utus Nuh untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Dan kita yakin, keyakinan itu menjadi iman, dan iman itu sampai akhir. Ketika kita membaca sejarah, kita membaca sirah, khususnya yang ada di dalam Al-Quran, itu adalah bagaimana cara kita memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita harus memang belajar sampai kepada levelnya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tentu kita ingat ketika kaum kafir Quraisy, khususnya adalah Abu Lahab, memprovokasi. Mana mungkin Muhammad dari Mekah sampai Palestina naik ke langit cuma satu malam. Satu malam dalam artian Isya sampai subuh. Gak mungkin. Padahal kita paling cepat naik kendaraan kuda 2 bulan pulang pergi. Ini cuma semalam. Bagaimana mungkin? Semua orang hampir terprovokasi. Semua orang hampir terpengaruh. Abu Lahab cuma nunggu satu saja. Kalau satu orang ini gak percaya, habis Muhammad, habis Islam. Siapa dia? Abu Bakar. Maka Abu Bakar dicegat oleh Abu Lahab. "Ya Abu Bakar, itu temanmu sudah menyampaikan kabar, apakah kamu tahu? Kabar apa?" Bahwa temanmu Muhammad dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, naik ke langit, kembali ke Mekah cuma semalam. Ini Bu, hebatnya Abu Bakar. Abu Bakar itu menjadi hebat bukan karena ibadahnya sebenarnya, tetapi karena iman dalam kalbunya. Kata Abu Bakar dengan bahasa kita, jangankan satu malam, lebih cepat dari itu kalau Muhammad yang bilang, saya percaya. Ini soal iman. Secara kasat mata, mohon maaf, secara kasat mata kita nggak pernah dengar kisah kita nggak pernah lihat langsung kisah Nabi Musa belah laut. Secara kasat mata kita nggak pernah tahu Nabi Ibrahim dibakar bagaimana selamatnya atau bagaimana prosesinya. Secara kasat mata kita nggak tahu apakah betul Nabi Yusuf itu ada betul apa enggak. Tapi memang kita harus meniru dari Abu Bakar.
Kalau Abu Bakar menyatakan jangankan 1 malam, lebih cepat dari itu. Kalau Muhammad yang bilang aku percaya. Mungkin kalau bahasa bebas kita bisa bilang, jangankan kalau Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Paimin sekalipun, kalau Allah yang bicara, Allah yang mencantumkan dalam Al-Quran, saya percaya. Namanya siapapun, kalau Allah yang menyatakan, saya percaya. Nah, ini soal iman. Padahal kalau dari atlas kenabian misalnya, atau dari bukti-bukti sejarah, memang artefak-artefak peninggalan-peninggalan sejarah, jejak-jejak Nabi itu memang ada. Tetapi bukan jejaknya itu yang kita yakini, tetapi apapun yang dari Allah, apapun yang dari Nabi, harus kita yakini. Mungkin sampai kisah yang paling aneh sekalipun. Mukjizat-mukjizat itu kan aneh, Bu. Ashabul Kahfi bisa tidur 309 tahun. Nabi siapa namanya? Nabi Hizkil bisa hidup mati lagi, mati hidup lagi. Kemudian ada lagi kisah yang Uzair, dia mati 100 tahun, hidup lagi. Peristiwa-peristiwa aneh. Tapi prinsip kita adalah apapun kisahnya, kalau Allah yang mencantumkan, Allah yang menceritakan, Al-Quran yang menyebut, kita percaya. Sampai yang tidak mungkin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 154, Allah mencantumkan kisah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu mengira orang-orang yang mati fisabilillah itu wafat. Bal ahya, tetapi mereka itu hidup. Walakin la tasurun, tetapi kamu tidak menyadarinya. Apa iya masa orang mati hidup maksudnya? Wes ora penting. Yang penting adalah Allah yang ngendika, Allah yang berfirman, Kanjeng Nabi yang menyampaikan, kita percaya. Atau ada kisah pendek dalam Al-Quran, Bu. Kisahnya sangat pendek, cuma 1 ayat. Apa itu? Wala takunu kallazina sumloha. Jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah. Fa'angsahum anfusahum. Kemudian Allah menjadikan mereka pada diri mereka sendiri. Ceritanya pendek, Bu. Wala takunu kallazi nasumullah. Jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Surat Al-Hasr ayat 19. Apa nak ngeri, Bu? Ada orang lupa. Kemudian besok di akhirat Allah menjadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Dia siapa enggak jelas. Identitasnya siapa, umatnya siapa dia enggak tahu. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita memang harus membentengi diri kita, anak-anak kita dari orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu sudah mulai membisik-bisikkan bahwa Nabi Muhammad itu cuma hegemoni orang Arab. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu perlu diteliti kebenarannya lagi. Lebih parah, mungkin mereka akan mengatakan sebagaimana yang di dalam Al-Quran, iza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mengatakan itu cuma dongeng-dongeng saja. Itu cuma dongeng orang zaman dulu. Itu cuma dongeng mereka-mereka saja. Nah, kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Nah, khususnya kepada sirah nabawiyah, sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira untuk kita. Kabar gembiranya apa? Rasulullah SAW bersabda, tuba
liman rani wa amanabi. Beruntunglah, berbahagialah orang yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman kepadaku. Tuba liman rani wa amanabi. Beruntunglah orang yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman kepadaku. Kata kuncinya sama, iman, tasdik. Kisah-kisah itu sebenarnya untuk menguji keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya kita ibu-ibu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabat menyatakan, aku rindu kepada saudaraku. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Bukan, kalian sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang belum kelihatan, yang belum lahir. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka beriman kepadaku. Dan berjumpanya di mana? Di akhirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana Anda tahu mereka saudaramu? Bagaimana pendapat kalian kalau kalian punya kuda yang hitam, punya kuda yang putih di antara kuda-kuda yang berwarna hitam? Apakah kalian tahu mana kuda kalian? Ya, karena itu kuda putih sendiri, yang lain hitam. Begitulah umatku, begitulah saudaraku. Besok di akhirat mereka wajahnya cerah karena wudu-wudu mereka. Iman ini gak cuma sampai dari dunia, tapi sampai kepada akhirat. Ini adalah hikmah pertama, tasdik sebagai bukti keimanan, sebagai bukti kebenaran. Yang kedua, fungsi sejarah, fungsi sirah dalam kehidupan kita adalah sebagai at-tafsil, sebagai penjelasan. Sebagai penjelasan. Penjelasan apa? Ya, penjelasan bagaimana kita harus makrifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, contoh yang baik. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ketika kita mengikuti training motivasi, Bu, apa sih yang dibicarakan di training motivasi? Yang dibicarakan di training motivasi diantaranya adalah kisah sukses. Entah itu training motivasi MLM, mungkin ibu-ibu yang pernah ikut Kaling, yang pernah ikut apa itu MLM itu ya, macam-macam itu, semuanya cerita tentang kisah sukses. Atau kita ikut training motivasi pelatihan seperti apapun, kebanyakan yang dibicarakan adalah kisah sukses. Banyak orang mengeluarkan banyak anggaran, biaya yang banyak hanya untuk mendapatkan motivasi, mendengarkan cerita sukses. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mencantumkan kisah sukses paling sukses, yaitu apa? Kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka motivator terbaik adalah sejarah. Kata buku Sinar Dunia, experience is the best teacher. Buku Sinar Dunia, Bu, tulisannya. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Kita untuk menjadi orang pengalaman gak harus melakukan sendiri. Usia kita terbatas. Tapi dengan belajar sejarah, usia kita akan melampaui usia kita saat ini. Kita usianya 30, 40, 50 tahun. Tetapi dengan belajar sejarah, usia kita bisa sampai ratusan tahun. Penjelasan untuk makrifat kepada Rasulullah. Ada kisah menarik, yaitu kisah Sayyidina Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, itu makanannya makanan, ya kalau bahasa kita makanan gak enak lah, makanan keras. Sampai kemudian dikritik oleh anaknya sendiri, yaitu Hafsah binti Umar. Kalau bahasa kita nih, wahai ayah, Anda ini kan presiden, Anda ini kan presiden, khalifah. Kenapa sih kok nggak sekali-kali makan yang enak? Kenapa sih kok nggak sekali-kali ya makan roti empuk, ya, lauk pauk yang layak untuk pejabat itu? Kenapa sih kok nggak gitu? Nggak harus pakai makanan yang keras kayak gini. Apa Bu jawab Umar? Wahai Hafsah, kamu kan tahu aku ini ikut siapa? Kamu kan juga istrinya Rasulullah. Kamu tahu kan Rasulullah makannya apa? Ya, Rasulullah makannya cuma sebutir kurma, minum air zam-zam. Kadang seminggu, 2 minggu Nabi Muhammad gak masak. Nah, kamu tahu Nabi Muhammad sudah wafat dan beliau sukses, berhasil, bahagia dengan kehidupannya. Sahabatku Abu Bakar juga sudah berhasil selamat dari dunia ini sampai ia wafat. Dan 2 orang itulah yang aku contoh, Hafsah. Aku juga ingin selamat bahagia seperti keduanya. Kisah sukses. Kalau kita cuma suksesnya di dunia, nggak kurang-kurang sahabat yang sukses di dunia. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang anti miskin. Mau miskin nggak bisa, gimana? Udah sengaja miskin masih aja tetap kaya. Apalagi kalau kita mau sukses akhirat. Sudah jelas, nggak usah cari motivator yang lain, nggak usah cari-cari kisah sukses orang yang aneh-aneh. Itu siapa? Anthony Robbins, Zig Ziglar, Andri Wongso, Tung Desem Walingin, nggak perlu lah tuh. Cukup kita baca sirah nabawiyah. Ya sekali-kali boleh cari referensi yang lain untuk refreshing, nggak apa-apa. Tapi intinya kita kembali ke sini. Ini adalah penjelasan Bu, bagaimana katanya kita pengen dapat syafaat, katanya kita pengen dapat dianggap sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Nah caranya bagaimana kalau kita nggak kenal Nabi? Bagaimana caranya kita akan tahu? Jadi akan tahu kepada Kanjeng Nabi kalau kita nggak kenal Nabi? Karena yang jadi persoalan itu bukan soal mencintai. Kalau mencintai mah bisa ngaku-ngaku ya Bu ya. Yang jadi persoalan itu adalah dicintai. Kalau kita bilang saya mencintai Allah, itu wajar begitu. Pertanyaannya, kita dicintai Allah apa enggak? Kalau kita mengatakan saya cinta sama Rasulullah, iya memang begitu seharusnya. Pertanyaannya, kita dicintai sama Nabi enggak? Yang jadi persoalan itu. Nah bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah, agar kita dicintai oleh Nabi? Ya kita harus belajar sirah, belajar sejarah. Oh Nabi itu sukanya ini, oh Nabi itu sukanya begitu, oh ini yang enggak disukai Nabi, oh ini yang biasanya dilakukan oleh Nabi. Ada buku yang sangat singkat, sangat ringkas dalam banyak versi. Ini adalah dalam versi lain. Karangan Imam At-Tirmizi, Sama'il Muhammadiyah. Ini menceritakan tentang budi pekerti atau ciri-ciri Nabi. Bukunya banyak Bu, sudah banyak cetak berulang kali. Ada yang versi sarah tebal banget. Nah, ini saya bawa yang ringkas ini. Sama'il Muhammadiyah, bagaimana Nabi itu tertawa, bagaimana Nabi itu tidur, bagaimana Nabi makan, pakaiannya, celak beliau, bagaimana Nabi itu pedangnya seperti apa. Saking cintanya sahabat Bu, sahabat sama Nabi, itu saking cintanya sama Nabi, jenggotnya Nabi itu loh, ubannya dihitung. Nah kalau bahasa kita kurang gawean, wanak dihitung. Tapi saking cintanya sama Nabi, sahabat tuh, saya melihat uban di jenggot Nabi itu 6 sampai 7 helai. Jenggot uban itu sampai dihitung. Saking
makrifatnya sahabat itu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini petunjuk untuk kita ya, bahwa penjelasan untuk kita sirah sejarah itu adalah bagaimana kita bisa ma'rifatul Rasul, mencintai Nabi, yang kemudian kita bisa dicintai oleh Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, hikmah dari atau tujuan kita belajar sejarah adalah sebagai hudan, petunjuk. Sejarah ini akan terus berulang. Hanya tokohnya, hanya tempatnya, hanya waktunya berbeda. Tugas kita adalah mengambil ibrah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu ketika mengambil sikap. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur, sangat terkenal di antara kita. Man tasabbaha fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Man tasabbaha fahuwa minhum. Ini hadis biasanya dibaca kalau tahun baru, Natalan, kalau Valentine, wah kamu ikut-ikut. Man tasabbaha fahuwa minhum. Ya. Nah, tetapi ibu-ibu ada makna yang lain. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia kaum tersebut. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan sikap seperti kaum tersebut, maka akibatnya juga akan menimpa sebagaimana kaum tersebut mengambil sikap. Bukan semata-mata secara fisik lahiriah, tetapi adalah soal menyerupai sikap. Ketika sikap yang kita ambil menyerupai orang-orang terdahulu yang beriman, maka akibatnya akan mendapatkan keberuntungan sebagaimana mereka orang terdahulu bersikap. Kalau kita mengambil sikap sebagaimana orang-orang terdahulu durhaka, maka akibat yang akan menimpa kita adalah sama sebagaimana orang durhaka dulu mengambil sikap dan akibatnya demikian. Maka enggak cuma kita ya, enggak cuma diri kita, bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belajar sejarah, belajar sirah. Ketika Rasulullah membagikan ghanimah, membagikan ghanimah, waktu itu ada yang dapat 100 onta, 100 kambing. Mengutamakan orang-orang yang awal masuk Islam. Sampai ada sahabat yang berkata, wah ini pembagian tidak adil. Masa orang baru masuk Islam dapat banyak, kita yang udah lama Islamnya cuma dapat sedikit. Ibnu Mas'ud yang mendengar itu, saya akan laporkan pada Rasulullah. Rasulullah mendapat tuduhan tidak adil, mendapat tuduhan tidak bisa bersikap baik, maka Rasulullah menyatakan diri. Rasulullah menyatakan, yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Qad udiya bi aksari min hadza fasabara. Musa pernah disakiti lebih dari ini dan dia bersabar. Rasulullah aslinya pengen marah. Kenapa? Kok bisa-bisanya ada orang menuduh Nabi tidak adil? Lalu siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau bukan Nabi? Tetapi Nabi menyatakan, yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Seolah-olah apa? Ini tuduhan belum seberapa dibandingkan Nabi Musa dulu. Nabi Musa itu orangnya sudah keras, ngeyelan, banggel, angel diatur. Saya belum ada apa-apanya. Bagaimana Nabi belajar dari Nabi Musa alaihissalam. Ataupun Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ketika mendapatkan
tuduhan bahwa beliau selingkuh, hadisul ifki. Jangankan kok orang lain, Nabi sendiri, Nabi Muhammad sebagai suami beliau sempat ragu. Aisyah ini benar selingkuh apa enggak sih? Biasanya Nabi Muhammad terdepan membela Aisyah. Tapi ini tumben Nabi Muhammad ikut bertanya-tanya. Jangan-jangan iya. Apa benar sih? Masa iya Aisyah selingkuh? Maka mendapat pertanyaan itu, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau aku ceritakan kepada kalian, mungkin kalian tidak akan percaya. Tetapi aku akan mengatakan sebagaimana Yakub mengatakan kepada anak-anaknya. Fasabrun jamil, kesabaran bagiku itu lebih baik. Wallahu musta'anu ala ma tasifun, dan kepada Allah saja aku memohon pertolongan dari apa yang kalian ceritakan. Nabi Yakub dibohongi sama anak-anaknya. Ayah nih Yusuf dimakan serigalanya, ini bajunya berdarah. Fasabrun jamil, aku bersabar saja. Aku hanya meminta tolong kepada Allah atas apa yang kalian ceritakan. Akibatnya apa? Akibatnya Allah menolong Nabi Yakub mempertemukan kembali dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Aisyah radhiyallahu anha karena mengikuti jejaknya Nabi Yakub, kemudian Allah menurunkan ayat yang membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, membersihkan namanya dari tuduhan selingkuh. Sejarah ini Bu, bukan lagi trial and error, bukan lagi coba-coba, tapi pasti. Tinggal kita ikut siapa, sikapnya siapa, menghadapi masalah, menghadapi musibah, kita ikut sifatnya siapa. Kok yang kita pilih orang-orang yang sifatnya salah, orang-orang yang gampang marah. Kita mengikuti jejaknya, kok jejaknya Fir'aun, Namrud, Haman, Abu Lahab. Abu Lahab sama istrinya ini kan kompak Bu. Dia sakinah mawaddah warahmah, enggak cuma di dunia, sampai neraka. Kompak, jadi kompaknya kompak salah. Kompaknya kompak salah. Nah kita harus belajar begitu. Kenapa? Pasti kejadian kita ini terulang, tinggal kita mencari. Oh, kisah saya ini kayak kisah itu nih. Tinggal ambil aja. Oh, sikapnya dulu begini, saya ambil. Oh, peristiwa yang menimpa saya ini dulu pernah nih. Sejarah ada ceritanya begini. Oh, saya ikut. Banyak kisah kan Bu ya. Ada orang, ada keluarga yang ditinggal wafat anaknya. Ada. Kita bisa mengambil misalnya Abu Thalha. Masya Allah Abu Thalha. Dia musafir, dia pergi, anaknya meninggal. Kata istrinya kepada tetangganya, jangan kalian kabarkan kalau anakku meninggal, biar aku saja. Ini Abu Thalha pulang, dilayani dengan baik, dijamu makan dengan baik, malam pun dengan baik. Baru pagi dikasih tahu, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau kita dititipi seseorang dan yang menitipi itu mengambilnya lagi? Oh ya enggak apa-apa, namanya titipan. Ya begitulah, anakmu itu titipan dari Allah. Sekarang sudah diambil oleh Allah. Enggak perlu gerung-gerung, ya, enggak perlu nangis-nangis, enggak perlu ku menangis, enggak perlu ya Bu ya, dramatisir itu enggak perlu ya. Jadi ini saya nasihatkan pada ibu-ibu ya, jangan kebanyakan nonton Indosiar. Ya. Oh saya nggak Indosiar Pak, drakor. Ya sama aja. Ya sekali-kali boleh. Takutnya apa Bu? Mindset. Kita lihat drakor isinya kan romantis mulu Bu. Nanti banding suamiku nggak ngerti romantis. Loh dia yang nonton suaminya yang dimarahin, karena berat ini ya. Jadi apa? Karena yang kita lihat, yang kita baca, itulah yang akan menjadi referensi kita. Nah kalau referensi kita salah,
sikap yang kita ambil salah, nah ini akibatnya bisa salah juga. Ini yang ketiga, sebagai hudan, sebagai petunjuk. Maka sejarah itu berulang, tinggal kita itu peristiwa kita apa, yakin Bu, ada referensinya, tinggal bagaimana kita kemudian mengambil sikap. Yang keempat, ibu jamaah rahimakumullah, yang keempat, manfaat kita belajar sejarah adalah sebagai rahmah, sebagai kasih sayang. Menunjukkan Allah itu dengan kisah-kisah ini, Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Kenapa? Karena kisah sejarah itu adalah nasihat yang paling halus, nasihat yang paling rapi, itu kisah. Ya seperti kita lah nih ya, anak kita itu pengen kita ajari bisa gosok gigi sendiri. Enggak perlu langsung ngomong, nak kamu harus gosok gigi sendiri, ini pasta giginya, ini sikatnya. Enggak perlu begitu. Kita tinggal cari buku di perpus, mana nih kisah aku bisa gosok gigi sendiri. Nah, anak-anak jadi termotivasi. Ada buku aku bisa mandi sendiri, anak-anak termotivasi. Nasihat yang paling halus adalah kisah. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kisah-kisah itu, seolah-olah enggak perlu langsung tinggal kamu baca, tinggal kamu lihat, direnungkan, oh ini loh kalau sikapnya begini, ujungnya begini, kalau dia berbuat begitu, ujungnya begitu. Nasihat yang paling halus. Kita kalau mau menasihati teman kita merasa enggak enak, ya saya nggak nasihatin ya Bu ya, ini cuma cerita. Tapi ceritanya Jawa Bu. Kenapa? Karena nasihat kita tuh nasihat paling halus ya. Saran paling enak itu cerita. Saya punya cerita Bu ya. Dikiranya cerita orang lain padahal dirinya sendiri gitu ya. Tapi pakai nama orang lain ya. Kenapa? Itu nasihat yang paling halus. Nah kita ngomongin sirah nabawiyah secara khusus, kita akan tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul sayang kepada kita. Salah satu hal yang patut kita syukuri di dunia ini adalah bahwa kita itu lahir, hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kita jadi umatnya Kanjeng Nabi itu Bu, itu nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak didapatkan oleh umat-umat lain sebelum Nabi Muhammad. Kita ada Lailatul Qadar. Kita dilipat gandakan pahalanya. Kita sholat yang dari 50 waktu cuma jadi 5. 5 pun pahalanya utuh 50 karena dikalikan 10. Kasih sayang inilah yang kemudian nanti bisa kita ungkap ketika kita belajar sirah nabawiyah. Satu cuplikan saja bagaimana sayangnya Nabi kepada kita. Nabi menyatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya satu doa mustajab. Yada'u biha, dan semua nabi sudah berdoa dengan itu. Wa uridu insyaallah an ahtabi'a da'watis safa'atan li ummati fil akhirah. Kecuali aku menyimpan doa mustajabah itu untuk memberikan syafaat kepada umatku besok di akhirat. Bayangin Bu, kalau Nabi itu bersifat egois. Kalau Nabi itu egois Bu, waduh berat ya. Berat. Nabi itu Bu kalau sholat, sahabat Uzaifah al-Yaman menyatakan, saya ikut sholat dengan Nabi. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah adalah surat Al-Baqarah 286 ayat. Saya kira setelah Al-Baqarah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha selesai, mau rukuk ternyata sambung surat Ali Imran 176 ayat. Saya kira Ali Imran selesai, mau rukuk ternyata tambah surat An-Nisa.
Nah kita diminta standarnya Nabi begitu, Bu. Waduh, parises. Parises. Nabi, Bu. Nabi itu ketika menikah maharnya adalah 20 ekor unta muda. Ya sama badannya unta, enggak cuma ekornya doang ya. 20 unta. Tapi ketika memberikan kepada umatnya, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik wanita adalah yang gampang maharnya. Nah, coba kalau distandarkan Nabi 20 unta semuanya. Waduh, bujang lapuk gitu deh. Nabi Muhammad, Bu, hadis menyatakan Nabi itu kalau sedekah seperti angin ribut, semua harta habis untuk disedekahkan. Tapi ketika kepada umatnya Nabi menyatakan ittaqun nar walau bisaikit tamroh, lindungi dirimu dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Loh, enak lah, Bu. Kita suruh standar Nabi, wah entek kere gitu. Nabi, kalau Nabi egois, Bu, habislah kita. Sholat tarawih, sahabat sudah berkumpul menunggu Nabi untuk sholat malam qiyamul lail pada bulan Ramadan. Enggak muncul, enggak keluar Nabi. Baru subuh keluar, aku tahu kalian menungguku, tapi sengaja tidak keluar untuk sholat karena aku khawatir sholat tarawih ini diwajibkan atas kalian. Nah kalau Nabi bisa-bisa saja, Bu, wajib. Lah kita sholat tarawih wajib, wah dosanya tambah oke, Bu, yakin? Nah kita 10 hari terakhir kan sudah kesualayan, sudah belanja, ketemu kancane, loh nggak tarawih, padahal dia juga nggak tarawih, loh. Cuma dia duluan tanya. Aduh, Masya Allah. Betapa sayangnya Nabi kepada kita. Jadi inilah ibu bapak, ibu-ibu sama rahimakumullah. Makna penting kita belajar sirah, belajar sejarah. Satu sebagai bukti keimanan, dua sebagai penjelasan ma'rifatul Rasul, yang ketiga sebagai petunjuk, yang keempat adalah sebagai rahmah, sebagai bentuk kasih sayang kepada kita. Untuk belajar buku sirah nabawiyah, ibu-ibu tentu bisa cari buku ya, banyak sekali. Ada karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, ada karya Haikal, ada karya Mustafa Al-Sibai, ada Ramadan Al-Buti. Ibu-ibu punyanya mana? Enggak apa-apa lah, boleh. Kemudian kalau yang singkat-singkat mungkin bisa kembali membaca Al-Barzanji ya. Al-Barzanji berjanjian, wah do moco tapi tak mudeng di sini. Ya, bisa kita cari ulang isinya apa. Ini ibu-ibu sama-samakumullah yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar untuk sirah nabawiyah, belajar tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil hikmah di antara sejarah yang kita sudah baca. Demikian, wallahu a'lam. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.